Yang akan kalian lakukan adalah mempraktekkan secara langsung dari setiap materi yang sudah diberikan kepada kalian. Karena bagian ini masih merupakan bagian dari seleksi, maka kalian itu belum dipastikan 100% lolos ya teman-teman. Dan jumlah peserta OJT pada masing-masing toko biasanya akan diisi oleh 2 orang. OJT atau on the job training di Indomaret adalah praktek kerja langsung di toko Indomaret yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah melewati tahapan training offline di DC. Dan pada tahap OJT ini masih merupakan bagian dari seleksi karyawan yang dilakukan oleh Indomaret, di mana hal yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah di tahap OJT, yang akan kalian lakukan adalah mempraktekkan secara langsung dari setiap materi yang sudah diberikan kepada kalian ketika kalian berada di DC untuk diterapkan secara langsung ketika kalian di toko Indomaret. Jadi, karena bagian ini masih merupakan bagian dari seleksi, maka kalian itu belum dipastikan 100% lolos ya teman-teman, meskipun kalian sudah sampai di tahap ini. Untuk pelaksanaan OJT biasanya akan dilakukan 2-3 hari tergantung dari ketentuan pada masing-masing cabang yang kalian lamar. Kalau dulu pada saat zaman saya melamar, toko untuk kita OJT itu sudah ditentukan oleh tim rekrutmen ya teman-teman. Dulu lokasi toko saya OJT berada tidak jauh dari DC, dan jumlah peserta OJT pada masing-masing toko biasanya akan diisi oleh 2 orang. Dan nantinya ketika kalian melaksanakan OJT, kalian nanti tidak akan dijadikan satu shift dengan teman kalian ya teman-teman. Contoh, misal hari pertama saya masuk pagi, maka nantinya teman saya akan dimasukkan pada shift 2 atau shift siang. Hal ini bertujuan agar sistem pembelajaran dan sistem penilaian calon karyawan bisa berjalan lebih efektif dan maksimal. Karena dalam setiap satu shiftnya, pejabat toko hanya akan menilai satu calon karyawan saja. Tips dari saya, ketika kalian melaksanakan OJT, usahakan kalian lebih aktif untuk bertanya ya teman-teman tentang job desk pekerjaan yang ada di Indomaret. Lalu tips yang kedua, jangan terlalu sering mengajak ngobrol karyawan toko di luar pembahasan tentang perusahaan. Bukan bermaksud untuk membatasi, akan tetapi karena di sini kalian itu masih melakukan tahap seleksi ya teman-teman. Kecuali jika ada karyawan toko yang mengajak ngobrol kalian terlebih dulu, boleh kalian tanggapi. Akan tetapi kalian juga harus tetap lihat-lihat situasi ya teman-teman, karena kita sendiri juga nggak tahu pejabat toko yang memberikan penilaian terhadap kita itu orangnya ribet atau enggak. Karena sangat disayangkan jika nantinya penilaian kalian menjadi buruk hanya karena kalian sering ngobrol pada saat jam kerja. Atau cara lebih baiknya seperti ini teman-teman, jika semisal ada karyawan toko yang mengajak kalian ngobrol, daripada nggak kalian tanggepin nanti dikiranya sombong, jadi caranya seperti ini. Ketika karyawan toko mengajak kalian ngobrol, kalian tetap tanggapin aja obrolan mereka. Akan tetapi, kalian jangan berhenti untuk bekerja. Jadi kalian ngobrol, tapi sambil melakukan aktivitas kerja. Itu malah lebih baik daripada kalian ngobrol dan nggak ngapa-ngapain. Tapi tetap usahakan ya teman-teman, kalau masih kerja, fokus dulu ke pekerjaan. Nanti kalau pengen ngobrol, ada waktunya sendiri kok. Pertama, kalian nanti akan menyerahkan formulir penilaian yang sudah diberikan oleh tim rekrutmen kepada kalian untuk diserahkan kepada pejabat toko tempat kalian OJT. Dan pada formulir ini sifatnya rahasia ya teman-teman. Jadi kalian nanti juga tidak akan dikasih lihat hasil penilaian kalian itu seperti apa. Tapi semua itu ada pengecualian ya teman-teman. Jika kalian mendapat pejabat toko yang enak, biasanya kalian nanti juga akan dikasih tahu nilai kalian seperti apa ketika kalian OJT. Jadi
kalian mesti pandai-pandai menjaga sikap dan attitude. Soalnya jika kalian orangnya enak, mudah-mudahan pejabat toko dan karyawan toko di tempat kalian OJT enakan juga sama kalian. Lalu yang kedua, kalian akan dibagi shift. Apakah kalian akan dimasukkan shift pagi atau shift siang? Lalu setelah itu, jika kalian sudah dibagi shift, kalian nanti akan diajak briefing awal shift oleh personil toko. Nah, pada saat briefing awal shift ini, SOP perusahaan seperti Mars Indomaret, janji layanan, Six Power Mindset, dan lain sebagainya nanti akan dipakai ya teman-teman. Maka dari itu, mengapa kalian ketika di DC wajib menghafal SOP tersebut, karena nantinya ketika kalian bekerja SOP itu akan kalian pakai ya teman-teman. Lalu jika sudah selesai briefing, kalian akan diarahkan menuju area penjualan untuk melakukan aktivitas kerja, mulai dari bersih-bersih, kemudian SO harian, lalu ada listing, PJR, mendisplay barang, membongkar barang jika ada kedatangan barang, dan masih banyak lagi. Oh ya, perlu kalian tahu juga ya teman-teman, nanti ketika kalian OJT, kalian juga akan diberikan tugas-tugas oleh tim rekrutmen yang harus kalian lakukan dan harus kalian pahami ketika kalian berada di toko. Nah, ketika kalian diberikan tugas nanti, selain kalian bertanya kepada orang-orang toko, usahakan ya teman-teman, kalian juga harus tahu gimana sih cara pengerjaannya. Jangan cuma ngerti dari teori aja, atau dalam istilah lainnya, kalian tahu teorinya, tapi kalian juga harus tahu cara prakteknya. Dan sekedar informasi tambahan, jika kalian nanti OJT di toko rame, biasanya karyawan-karyawan tokonya tidak akan terlalu fokus untuk mengajari kalian secara detail tentang basic-basic pekerjaan di Indomaret itu apa saja, kecuali jika kalian aktif bertanya ya teman-teman, dan pintar mengambil celahnya. Biasanya mereka akan cenderung meminta bantuan kepada kalian untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Akan tetapi kalian tidak dijelasin ini kerjanya kayak gini tuh, detailnya kayak gini. Tapi nggak semuanya kayak gitu ya teman-teman. Ini cuman saya ambil dari pengalaman saya saja. Dan nantinya, jika semisal salah satu dari kalian ada yang mengalami hal seperti itu, caranya seperti ini teman-teman. Agar kalian tidak hanya dimanfaatin, akan tetapi kalian juga dapat manfaatnya. Kalian tawarkan aja bantuan kepada karyawan toko. Contohnya seperti ini. Sini bang, atau sini kak, saya bantuin pekerjaan kamu sampai pekerjaan kamu selesai. Kayaknya pekerjaan kamu ada banyak, tapi nanti jika tokonya udah sepi dan kerjaan kamu udah mulai beres dan semisal kamu lagi nggak sibuk, nanti saya minta tolong ya, ajarin saya caranya ngelisting dan SO itu kayak gimana, atau bisa juga ajarin saya caranya untuk mentransaksikan di kasiran itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara saya dulu untuk mengakali karyawan-karyawan toko yang sibuk sama pekerjaannya dan nggak mau ngajarin kita secara detail. Jadi begini ya teman-teman, Indomaret itu memberikan training dengan teori dan training kerja langsung di lapangan. Itu fungsinya adalah agar kalian nanti ketika sudah diterima kerja dan sudah mendapat pembagian toko, kalian sudah terbentuk dan sudah siap bekerja paling enggak 70% ya teman-teman. Baik secara teori maupun secara praktek, kalian sudah harus paham kurang lebih 70%-an. Tujuannya adalah agar nanti ketika kalian sudah bekerja, persentasi kalian bertanya tentang basic-basic pekerjaan itu menjadi mengecil karena kalian sudah dibentuk dan sudah diajari ketika tahap training dan OJT. Dan ketika kalian nanti sudah bekerja di toko, harapannya kalian nanti hanya akan memerlukan pembelajaran sedikit-sedikit yang mungkin kalian lupa atau belum kalian pahami, serta membentuk kecepatan atau speed kalian dalam bekerja ketika kalian sudah berada di toko. Kalau untuk masalah speed dan kecepatan, nantinya kalian tenang aja, seiring berjalannya waktu, kalian akan menemukan ritme kalian sendiri ya teman-teman. Atau bahkan bisa juga akan diajari oleh senior-senior kalian. Gimana sih cara ngelakuin SO biar cepet,
Terus gimana sih caranya melakukan transaksi di kasiran agar nggak antre banyak dan masih banyak lagi. Oke, dan untuk yang terakhir, saya cuma berpesan pandai-pandai aja dalam menjaga sikap dan attitude ya teman-teman. Meskipun di toko OJT, ya walaupun nanti kelihatannya orangnya enak-enak, tapi kan kita nggak tahu di belakang orangnya seperti apa. Pokoknya kalau diminta ngerjain A, ya udah kerjain aja. Diminta ngerjain B, ya udah kerjain aja. Agar penilaian kalian nanti tidak mendapatkan penilaian karakter bahwa kalian seorang pemalas dan seseorang yang tidak aktif untuk melakukan inisiatif. Oke, mungkin cukup segitu pembahasan saya tentang tahap OJT. Jika ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya Awis Alfarendra pamit. Thank you.